Sebelumnya selamat pagi Pak Andra dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek di NKRI. Perkenalkan, saya Arman, nomor absen 8. Saya Ganah Farwidakdo, nomor absen 13. Saya Narendra Dea Basilat, nomor absen 22, dan teman saya Syam Andrianto, nomor absen 26 yang tidak bisa mengikuti karena ada interupsi PPDB SMK Mikael. Hal ini saya akan menjelaskan pengertian engineering. Engineering adalah penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem struktur serta produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua, mengenai sejarah perkembangan engineering di dunia. Yakni sejarah engineering dimulai dari peradaban kuno di Mesir. Teknologi digunakan untuk membangun piramida. Bangsa Romawi menciptakan saluran air atau akueduk yang masih berfungsi hingga saat ini. Lalu pada masa revolusi industri, engineering berkembang pesat dengan penemuan mesin uap oleh James Watt yang menjadi awal perkembangan teknologi modern. Saat ini engineering mencakup berbagai bidang termasuk teknologi digital dan kecerdasan buatan. Nomor 3, sejarah perkembangan engineering di Indonesia. Di Indonesia, jejak engineering sudah ada sejak zaman nenek moyang, seperti pembangunan Candi Borobudur, yang menunjukkan kemampuan teknik sipil masa lalu. Pada era kolonial, pembangunan jalur kereta api oleh Belanda menjadi salah satu tonggak sejarah infrastruktur Indonesia. Setelah kemerdekaan, insinyur Indonesia berperan dalam proyek besar seperti pembangunan jembatan Ampera dan proyek komunikasi satelit. Kini, engineering di Indonesia mencakup teknologi transportasi modern, energi terbarukan, dan digitalisasi. Yang keempat adalah dampak perkembangan engineering bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah membantu membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi di berbagai industri seperti energi terbarukan dan digitalisasi. Yang ketiga adalah mempercepat inovasi di bidang teknologi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dampak negatifnya adalah yang pertama, ketergantungan pada teknologi impor memperlambat kemandirian bangsa. Yang kedua adalah pembangunan yang masif sering berdampak buruk pada lingkungan. Yang ketiga adalah otomatisasi di sektor industri dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja. Lalu yang terakhir, mengenai perilaku positif dalam menghadapi perkembangan iptek. Sebagai bangsa, kita harus bersikap positif dalam menghadapi perkembangan iptek. Dan yang pertama, kita terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua, menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi lokal agar Indonesia mandiri di bidang teknologi. Yang keempat dan terakhir, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jadi, perkembangan engineering yang dipadukan dengan sikap positif akan memperkuat posisi Indonesia di tengah kemajuan global, sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan kita. Sekian dari kami, dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih.